Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Fitrianto, di channel Pendidik Mahasiswa. Hari ini kita akan belajar mengenai akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah di Bank Syariah. Materi pertemuan kelima, di mana ini melanjutkan dari materi sebelumnya. Di minggu yang lalu kita belajar mengenai akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Nah, untuk yang hari ini adalah musyarakah. Kalau untuk yang di mudharabah, pembiayaan mudharabah itu adalah akad kerjasama antara nasabah dengan bank, di mana untuk 100% dananya ini adalah milik bank dan nasabah sebagai pengelola dana ini menjalankan usahanya dan kalau mendapatkan bagi hasil dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Untuk yang di musyarakah ini berbeda dengan yang ada di mudharabah yang minggu lalu kita pelajari. Kalau untuk musyarakah ini masing-masing dari pihak yang mengadakan akad kerjasama mengkontribusikan dana, jika nanti terjadi keuntungan, keuntungannya akan dibagi berdasarkan bagi hasil dan jika mengalami kerugian maka akan ditanggung sebesar kontribusi dana yang disetorkan dari masing-masing pihak. Kita lanjut ke slide berikutnya, bahwasanya untuk di akad musyarakah sendiri, khususnya di akad pembiayaan musyarakah, ini dapat dibedakan atau beberapa jenisnya berdasarkan kriterianya. Nah, untuk yang pertama ini adalah musyarakah berdasarkan apa yang dikerjasamakan. Nah, untuk musyarakah berdasarkan yang dikerjasamakan ini terdiri dari dua, ada musyarakah hak milik dan musyarakah akad. Untuk definisinya nanti teman-teman bisa membaca sendiri apa itu musyarakah hak milik dan musyarakah akad. Karena untuk mata kuliah saya ini fokus ke penjurnalan yang ada di perbankan syariah. Lalu jenis musyarakah berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab. Ini ada 4, ada musyarakah inan, ada musyarakah abad dan musyarakah wujuh dan musyarakah muafadah. Lalu musyarakah berdasarkan perubahan porsi dana, ini ada musyarakah permanen dan musyarakah mutanaqisoh. Di akuntansi pembiayaan musyarakah yang akan kita pelajari, yang akan saya contohkan adalah musyarakah permanen. Nah, ini adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir akad. Nah, kita nanti akan mempelajari yang musyarakah yang permanen ini. Lalu selanjutnya di eh, akad musyarakah, pembiayaan musyarakah ini juga ada rukun transaksinya. Sama dengan apa yang ada di mudharabah, bahwasanya rukun transaksi musyarakah ada pihak yang eh, berakad, dalam hal ini adalah pemilik modal dan pengelola, dalamnya itu nasabah. Yang kedua ada objek musyarakah, modal dan usaha. Dan yang terakhir ada akad ataupun kesepakatan dari bank dan nasabah selaku pengelola dana. Yang selanjutnya ada pengawasan syariah transaksi musyarakah. Ini tidak akan saya jelaskan, bisa Anda baca sendiri. Kemudian alun transaksi musyarakah pada dasarnya ini hampir mirip dengan apa yang ada di mudharabah. Hanya saja ada perbedaan-perbedaan sedikit. Nanti bisa juga dibaca dari teman-teman semuanya. Lalu yang selanjutnya ada apa nih? Teknis perhitungan. Nah, ini saya langsung contohkan teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi pembiayaan musyarakah yang ada di Bank Syariah. Saya contohkan di sini ada pada tanggal 2 Februari 2024, Ibu Febi ini menandatangani kontrak pembiayaan musyarakah kepada Bank Syariah X ya dengan usaha penggilingan padi. Misal kegiatan penggilingan padi ini meliputi membeli padi, menggiling padi dan menjual beras dengan skema musyarakah permanen ya. Sebagai berikut, ya, nilai proyek, ya, nilai usaha yang akan dijalankan ini diperkirakan sekitar 80 juta rupiah. Lalu, ya, kontribusi bank atau dana dari bank ini memberikan sebesar 60 juta rupiah. Pembayaran dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama akan diberikan bank kepada nasabah 35 juta rupiah, yaitu dibayar pada 12 Februari 2024. Dan kemudian ada tahap kedua sebesar 25 juta rupiah
yang akan dibayar pada 2 Maret 2024. Nah, perbedaannya dengan yang pembiayaan mudharabah yang minggu lalu kita pelajari, kalau di mudharabah ini full dana atau pembiayaan ya 100% dana dari bank. Tapi kalau untuk musyarakah ini baik bank maupun nasabah ini sama-sama berkontribusi memberikan dananya. Nah, ini di pembiayaan musyarakah akadnya dari Bu Febi kepada Bank Syariah ini beliau Ibu Febi selaku nasabah ini berkontribusi sebesar 20 juta rupiah. Nisbah bagi hasil yang disepakati apabila terjadi keuntungan ini 75% akan didapatkan untuk nasabah dan 25% akan diberikan pada bank. Pembiayaan musyarakah ini mempunyai jangka waktu atau periode selama 6 bulan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Biaya administrasi. Nah, mohon maaf ya. Biaya administrasi ini biasanya akan dibebankan oleh bank syariah ketika terjadi kontrak tanda tangan ataupun akad pada nasabah. Ini beda-beda biasanya, yang tergantung dari banknya. Ini dicontoh, misalnya biaya administrasi akan dikenakan pada nasabah atau Bu Febi. Ini sebesar 100% dari total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Ya, 1% dari 60 juta adalah 600.000. Kemudian untuk objek bagi hasilnya laba kotor, yaitu selisih harga jual dari beras yang diusahakan oleh Bu Febi dengan harga pembelian padinya. Skema pelaporan dan pembayaran porsi kepada bank ini disepakati setiap 3 bulan. Di mana untuk pembayaran dan pelaporan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Ya, mengikuti masa panen dari si nasabah, yaitu pada tanggal 2 Mei 2024 dan 2 Agustus 2024. Skema pelunasan untuk pinjaman pokoknya ini adalah menggunakan skema musyarakah permanen, dilunasi pada saat kontrak pembiayaan musyarakah berakhir, yaitu pada tanggal 2 Agustus. Lalu untuk pertanyaannya, bagaimana penjurnalannya, Pak? Kalau teman-teman masih ingat di pembiayaan atau akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah minggu lalu yang kita pelajari, pada dasarnya untuk penjurnalannya ini hampir mirip. Bahkan mungkin untuk yang musyarakah ini saya bilang malah lebih sederhana dibandingkan yang mudharabah, meskipun ada beberapa perbedaannya. Kita masuk langsung ke slide selanjutnya. Ketika terjadi tanda tangan kesepakatan antara bank dengan nasabah, yaitu Bu Febi, dalam kerjasama pembiayaan musyarakah, maka di jurnalnya Bank Syariah, ketika terjadi tanda tangan atau terjadi akad kontrak pembiayaan musyarakah, maka di tanggal 2 Februari, tadi kan tanda tangannya tanggal 2 Februari 2024, maka jurnalnya di bank akan berbunyi yaitu debit pos lawan komitmen administrasi pembiayaan sebesar 60 juta rupiah. Lawannya adalah kredit kewajiban komitmen administrasi pembiayaan sebesar 60 juta rupiah. Ya, perlu diingat bahwasanya ya, teman-teman jangan berpikir bahwasanya di slide yang Anda lihat di sini ini uang pembiayaan musyarakah dari bank pada Bu Febi ini belum cair, masih di sistemnya bank. Ya. Kemudian juga terjadi di tanggal 2 tadi di soal ya, ada pembebanan biaya administrasi kepada nasabah sebesar 1% dari total pembiayaan. Berarti 1% dari 60 juta rupiah adalah 600.000. Nah, ini perlu saya ingatkan, biaya administrasi yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank ini diakui sebagai pendapatan. Maka di tanggal 2 Februari 2024 pula, jurnal yang dari Bank Syariah X ini akan berbunyi debit kas ya karena bank menerima uang tunai dari nasabah yaitu Bu Febi sebesar Rp600.000 dan ya, lawannya apa? Kredit pendapatan administrasi sebesar Rp600.000. Biaya administrasi yang dibayarkan nasabah kepada bank diakui sebagai pendapatan. Baik. Ini merupakan jurnal saat penandatangan kontrak pembiayaan musyarakah.
Lalu bagaimana Pak untuk selanjutnya ketika bank sudah mulai mencairkan pembiayaannya kepada nasabah? Tadi di soal untuk pembiayaan musyarakah dari Bank X kepada Ibu Feby ini akan diberikan dengan skema 2 tahap. Tahap pertama itu adalah 35 juta dan tahap kedua adalah 25 juta rupiah. Kita masuk ke tahap pertama dulu. Penjurnalannya bagaimana ketika Bank Syariah X ini mencairkan pembiayaan musyarakah kepada Bu Feby di tahap pertama. Kita lihat jurnalnya, ya, penjurnalan transaksi saat penyerahan pembiayaan tahap pertama. Ya, tahap pertama tadi diberikan dari bank kepada nasabah itu di tanggal 12 Februari 2024. Maka pada tanggal 12 Februari 2024, jurnalnya bank ketika sudah mencairkan tahap pertama kepada Bu Feby, ini akan berbunyi debit pembiayaan musyarakah sebesar 35 juta rupiah, lawannya kredit kas, ya, bank mengeluarkan uang dimasukkan kepada rekeningnya Bu Feby atau nasabah ini sebesar 35 juta rupiah. Ya, tidak berhenti sampai di sini jurnalnya dari bank, ya, maka di tanggal yang sama pula jurnalnya bank akan berbunyi debit kewajiban komitmen administrasi pembiayaan sebesar 35 juta rupiah dan kredit pos lawan komitmen administrasi pembiayaan 35 juta rupiah. Nah, ingat ini masih tahap pertama. Lalu bagaimana untuk yang tahap kedua? Tahap kedua ini akan dicairkan sebesar 25 juta rupiah pada tanggal 2 Maret 2024. Ketika tanggal 2 Maret 2024, jurnalnya bank akan berbunyi hampir mirip yang tahap pertama tadi, debit pembiayaan musyarakah 25 juta rupiah, kredit kas, ya, bank keluar uangnya, ya, masuk ke rekeningnya nasabah sebesar 25 juta rupiah. Kemudian di tanggal yang sama pula, ini akan berbunyi jurnalnya debit kewajiban komitmen administrasi pembiayaan 25 juta rupiah dan kredit pos lawan komitmen administrasi pembiayaan sebesar 25 juta rupiah. Yang menjadi pertanyaan kenapa di tahap 1 dan tahap 2 ada ada akun yang berbunyi debit kewajiban dan, kredit pos lawan, ini adalah tujuannya untuk menghilangkan yang di jurnal pertama ketika terjadi kontrak pembiayaan atau terjadi akad pembiayaan antara nasabah dengan bank. Ya, tadi kan, ini yang tanggal 2 Februari ini kan debit pos lawan, ya, kredit kewajiban, maka untuk menghilangkan ini, ya, di tahap pertama akan dibalik, debitnya nanti menjadi kewajiban, kreditnya pos lawan. Nah, kemudian untuk yang tahap kedua sama, debit kewajiban dan kredit pos lawan. Kita masuk ke slide berikutnya, ketika Bu Feby, nasabah pembiayaan musyarakah ini sudah menerima uang dari bank yang akan digunakan untuk usaha penggilingan padi, tentu selama periode berjalannya, yaitu selama 6 bulan, maka ada dua kemungkinan nasabah dalam menjalankan usahanya ada dua kemungkinan yaitu ya kalau nggak rugi ya untung. Ya, kebetulan di soal yang saya berikan ini, contoh soal ini dimisalkan kegiatan usaha penggilingannya dari Bu Feby ini eh, mengalami keuntungan atau terjadi keuntungan, maka ini jurnalnya pun akan, berbeda dengan yang pertama maupun yang kedua ini, ya. Jurnalnya bagaimana? Ya, kita lihat dulu ya, misalnya Bu Feby ini mengalami keuntungan baik di masa panen satu maupun masa panen 2. Ya, misal untuk masa panen satu, ya, laba kotor dari usahanya Bu Feby ini mendapatkan 14 juta rupiah. Di akad atau di contoh soal yang pertama tadi, bahwasanya ketika terjadi, keuntungan akan, eee, dibagi antara nasabah dengan bank. Ya, porsinya kalau untuk nasabah mendapatkan 75%, kalau untuk bank mendapatkan 25%. Maka keuntungan dari Bu Feby yang 14 juta rupiah ini di masa panen pertama, ya, 25% kali 14 juta rupiah
maka porsi bank atau yang akan dibayarkan dari Bu Feby kepada bank sebesar 3,5 juta rupiah. Ini tanggal 2 Mei 2024. Kemudian untuk masa panen kedua, Bu Feby ini mengalami peningkatan keuntungannya yang dijalankan menjadi 16 juta rupiah. Maka porsi bank akan mendapatkan 25% kali 16 juta rupiah akan dibayarkan Bu Feby kepada bank sebesar 4 juta rupiah. Ya, teman-teman lihat di sini atau kembali lagi ke soal tadi disepakati di akad bahwasanya antara bank dengan nasabah jika terjadi keuntungan ataupun kerugian itu wajib melaporkan. Ya, kalau terjadi keuntungan juga membayar tanggal 2 Mei dan 2 Agustus. Nah, ini untuk masa panen kedua untuk Bu Feby ini ternyata beliau baru bisa melaporkan dan membayar pada tanggal 12 Agustus 2024. Maka ini kasusnya agak sedikit berbeda nanti untuk penjurnalannya. Ya, transaksi di atas dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk. Masa panen satu ini ibaratnya Ibu Feby untuk membayar dan melaporkan bagi hasilnya ini sesuai dengan tanggal kesepakatan atau penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. Nah, sedangkan untuk yang contoh ataupun masa panen kedua ini tetap untung tapi melaporkannya dan membayarnya ini berbeda, Bu Feby. Mungkin ada kendala yang lainnya sehingga panennya bisa jadi mungkin mundur ataupun terjadi hal-hal yang lainnya di luar dugaan. Masa panen 2 penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Maka jurnalnya untuk yang masa panen pertama ini adalah on time, masa panen kedua ini adalah bayarnya sedikit telat. Jadi untuk jurnalnya bagaimana? Hampir mirip yang ada di pembiayaan mudharabah, hampir mirip. Ya, kalau ini adalah transaksi di kasus musyarakah. Kita saya jelaskan untuk masa panen yang pertama, pembayarannya secara on time. Maka jurnal bank ketika tanggal 2 Mei ini akan berbunyi ya, debit kas ya, karena bank menerima uang dari pembayaran bagi hasilnya dari Bu Feby kepada bank sebesar 3.500.000. Kemudian lawannya adalah kredit pendapatan ya sebesar 3.500.000. Saya ingatkan pada teman-teman juga bahwasanya bagi hasil yang dibayarkan nasabah kepada bank ini diakui sebagai pendapatan. Nah, ini penjurnalan ketika nasabah atau Ibu Feby membayar bagi hasilnya secara tepat waktu. Jadi tidak ada masalah ya, bayarnya on time. Bagaimana untuk yang kasus masa panen kedua, Pak? Tadi untuk masa panen yang kedua tadi pembayaran bagi hasilnya sedikit agak telat, maka penjurnalannya yang seharusnya tanggal 2 Agustus baru bisa dibayarkan tanggal 12 Agustus 2024. Nah, ketika tanggal 2 Agustus 2024, Ibu Feby atau nasabah yang seharusnya sudah dijadwalkan untuk membayar bagi hasil kepada bank ditunggu bank sampai sore belum membayar bagi hasil, maka ketika tanggal 2 Agustus 2024 nasabah belum membayar bagi hasilnya, jurnal bank akan mencatatnya sebagai piutang. Maka akan berbunyi debit piutang pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 4 juta rupiah. Kemudian kredit pendapatan bagi hasil musyarakah akrual sebesar 4 juta rupiah. Nah, ini saya ingatkan pada teman-teman bahwasanya bagi hasil dari nasabah yang belum dibayarkan kepada bank, maka bank akan mengakuinya sebagai piutang pada tanggal yang bersangkutan. Ya, tadi di kasus bahwasanya Ibu Feby baru bisa bayarnya tanggal 12 Agustus 2024. Ketika tanggal 12 Agustus 2024, bank menerima bagi hasil yang dibayarkan oleh Ibu Feby, maka tanggal 12 Agustus 2024 jurnal bank akan berbunyi ya, debit
kas, ya, menerima uang tunai pembayaran bagi hasil dari nasabah sebesar 4 juta rupiah. Kemudian lawannya adalah kredit piutang pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 4 juta rupiah. Nah, apakah berhenti di sini, Mbak, untuk jurnalnya? Ya, ini kita ada kelanjutannya. Kalau kasusnya nasabahnya bayarnya telat, maka ada kelanjutannya, yaitu debit pendapatan bagi hasil musyarakah akrual sebesar 4 juta rupiah. Lawannya adalah kredit pendapatan bagi hasil musyarakah 4 juta rupiah. Akrualnya ini dimaksudkan untuk menghilangkan ya yang akun tanggal 2 Agustus ini. Maka yang 2 Agustus tadi adalah kredit pendapatan bagi hasil musyarakah akrual. Maka di 12 Agustus setelah Ibu Feby membayar bagi hasilnya, maka ini dihilangkan menjadi debit pendapatan bagi hasil musyarakah akrual, ya. Saya kira ini tidak terlalu sulit untuk dipahami bagi teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan nanti bisa mengerjakan apabila ada soal yang saya berikan. Kita lanjut ke slide berikutnya, ya. Slide berikutnya ini adalah ya, ketika akad atau kontrak pembiayaan musyarakah berakhir, ya. Tadi ada beberapa tahapan. Yang pertama, penjurnalnya terkait ketika penandatanganan kontrak pembiayaan musyarakah. Yang kedua itu ketika pencairan pembiayaan. Yang ketiga ketika pembayaran bagi hasil. Maka di sini akan saya sampaikan penjurnalan ketika nasabah sudah jatuh tempo dan bisa ataupun tidak bisa membayar pinjaman pokoknya. Ada dua keadaan. Yang pertama, dimisalkan nasabah Bu Feby ini mampu mengembalikan pinjaman modal musyarakah secara tepat waktu. Ya. Jatuh temponya di soal tadi adalah tanggal 2 Agustus 2024. Ketika tanggal 2 Agustus 2024, Ibu Feby mampu melunasi pembiayaan musyarakahnya ya, sebesar 60 juta rupiah, maka jurnalnya akan berbunyi debit kas, ya, menerima uang dari nasabah ya sebesar 60 juta rupiah. Lawannya adalah kredit pembiayaan musyarakah sebesar 60 juta rupiah. Nah, ini ketika tanggal 2 Agustus 2024, Ibu Feby mampu membayar pinjaman pokoknya pembiayaan musyarakah secara tepat waktu, maka mulai tanggal 2 Agustus dan seterusnya, ini kontrak pembiayaan musyarakah antara bank dengan Ibu Feby atau nasabah ini sudah berakhir. Kemudian lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana nasabah kalau tidak bisa mampu, membayar secara tepat waktu, Pak? Ya, misal katakanlah tanggal 2 ini Ibu Feby belum mampu membayar pinjaman pokok pembiayaan musyarakah. Maka jurnal bank akan berbunyi ketika tanggal 2 Agustus 2024 nasabah belum mampu membayar pinjaman pokoknya, maka akan berbunyi ya, ditunggu sampai sore misalnya dari bank kok belum bayar si nasabahnya, maka jurnalnya akan berbunyi debit piutang pembiayaan musyarakah jatuh tempo sebesar 60 juta rupiah. Lawannya adalah kredit pembiayaan musyarakah 60 juta rupiah. Ya, saya ingatkan sekali lagi bahwasanya baik bagi hasil yang belum dibayarkan dari nasabah kepada bank ataupun ketika pinjaman pokok dari nasabah kepada bank itu belum bisa dibayarkan secara tepat waktu, maka jurnal bank atau bank akan mengakuinya sebagai piutang atau ya ibaratnya nasabah masih mempunyai tanggungan kepada bank. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau semisal di kemudian hari si nasabah bisa melunasi pinjamannya kepada bank? Maka ketika nasabah bisa melunasi pembiayaannya atau pinjaman musyarakahnya kepada bank, maka akan
berbunyi jurnalnya, ya, ya tanggalnya nanti diisi sesuai dengan tanggal pembayarannya, misalnya tanggal berapa. Misal tanggal 30 Agustus baru bisa Mbak bayar Ibu Febi, maka tanggalnya akan diisi sesuai dengan tanggal ketika nasabah bayar, yaitu 30 Agustus misalnya. Maka jurnal bank akan berbunyi debit kas, ya, menerima uang, ya, bank menerima uang dari nasabah sebesar 60 juta rupiah. Lawannya adalah kredit, piutang, pembiayaan, musyarakah, jatuh tempo sebesar 60 juta rupiah. Maka setelah ini, ya, meskipun nasabah ini telat bayarnya, mulai tanggal setelah bayar, ya, nasabah sudah berakhir kontraknya dengan bank di akad pembiayaan musyarakah. Saya kira ini mudah dipahami dari teman-teman untuk akuntansi pembiayaan mudharabah maupun musyarakah. Pada dasarnya untuk penjurnalannya, untuk akun-akun yang harus ditulis itu hampir mirip, ya, yaitu itu saja. Ya, teman-teman tolong nanti bisa dipelajari, dipahami secara baik dan benar. Jika nanti ada soal bisa mengerjakannya dengan cepat, dengan mudah, ya. Saya kira mungkin untuk akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah saya cukupkan, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang masih bingung, yang masih gerodal-geradul akuntansinya, bisa dilihat videonya ini untuk sarana belajar dari teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.